aja kok. Oke. Oke ya, jadi bab pertama itu tentang apa kan? Apa? Tentang dinamika gerak rotasi atau biasanya juga disebut juga kesetimbangan kesetimbangan ya. Kesetimbangan benda tegar ini digabungin nih. Dia digabungin jadi satu biasanya. Jadi kesetimbangan benda tegar, dinamika rotasi. Nah, ini digabungkan kedua-duanya. Oke, di sekolah sih kemungkinan ya. Kemungkinan besar itu dipelajarinya tentang dinamika gerak rotasi duluan. Dinamika gerak rotasi. Oke Gan, dinamika apa Gan? Pernah dengar nggak kita belajar tentang dinamika? Apakah kita udah pernah dengar belum? Gan? Udah pernah dengar dinamika belum? Pernah, lupa. Nah, aduh. Nah, supaya nggak lupa, jadi ini saya kasih videonya nanti. Nah, videonya nanti bisa dilihat lagi ya. Kenapa? Karena Regan udah kelas 11, nggak kerasa nanti setahun. Udah gitu kelas 12 itu udah deh menyesal gitu ya. Kalau udah kelas 12 nggak apa lupa-lupa melulu, yang kelas 10 11 itu kasihan. Jadi ini saya kasih rekamannya nanti. Semua juga begitu sekarang supaya lupa bisa diputar lagi, lupa bisa diputar lagi. Udah diputar, dijelat, dicelupin. Oh enggak ya? Oke. Tapi udah dapat sih. Apanya? Materi yang kelas 10 sampai 12. Udah dapat apa? Rangkumannya. Ada siapa? Nah itu. Oke. Nah ini dinamika. Kita mempelajari namanya mempelajari tentang penyebab benda bergerak. Apa Gan penyebabnya Gan? Bergerak. Kenapa bisa benda yang diam jadi bergerak? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kenapa? Benda diam menjadi bergerak berotasi, penyebabnya apa? Karena ada berat. Karena ada gaya. Gaya. Ya, karena ada gaya, maka benda akan diam jadi bergerak, bergerak jadi diam, berubah arah. Nah, ini gaya. Gaya itu simbolnya apa, Gan? Lambangnya? F. Jadi, dinamika itu penyebab benda bergerak, yaitu karena gaya. Gaya itu simbolnya F. Nah, sekarang kita fokus ke rotasi. Rotasi itu kira-kira ada melibatkan apa saja, Gan, yang namanya rotasi? Perputaran. Berputar. Rotasi itu berputar. Kalau berputar pasti ada apa? Poros. Poros. Pasti ada apa lagi? Ayo. Ada apa lagi? Kalau ada poros, pasti ada apa? Ada jari? Manis. Jari-jari. Jari manis. Emang mau tunangan jadi manis pakai cincin. Ada jari-jari. Ya kalau poros ujungnya mana? Nggak tahu ya jari-jari.
Dari poros ke titik, ya itu jari-jari gitu ya. Pasti ada. Udah gitu ada apa lagi kan kalau rotasi? Ada apa? Ada apa lagi? Ada apa? Itu dia, ada apa lagi? Rotasi. Mm-mm. Poros. Jari-jari. Itu udah kan. Terus ada apa lagi? Kan ya. Udah. Udah itu doang. Ada Apa ya? arah. Arahnya cuma dua kan kalau rotasi. Searah jarum jam. Searah jarum jam sama Lawanan. berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Cukup nggak nih? Jarum jam. Nah, jadi dinamika gerak rotasi apa? Kita mempelajari tentang gaya, di mana gaya itu menyebabkan benda berputar. Kalau bendanya tidak berputar, maka tidak perlu dihitung. Gitu ya. Contoh, kita lihat ya contohnya. Contoh. Ini saya hide dulu deh. Contoh. Misalnya di sini ada batang. Batangnya biar lucu warna merah ya. Makasih. Biar lucu warna apa, Gan? Ini. Nah, ini. Ini batangnya. Terus saya kasih gaya. Gayanya misalnya ke sini. Kemana ya? Ke atas. Nah, ini saya kasih gaya. Gayanya ke atas. Nah, di sini ada porosnya nih misalnya. Nah, ini bendanya searah atau berlawanan jarum jam? Berputarnya kan? Nah, Mm-mm. berputar searah. Searah ya. Tahu dari mana? Karena ada gaya di sini, jadi tinggal kita gambar garis bantu dari gayanya menuju porosnya. Nah, kalau kayak gini berarti dia searah jarum jam. Oke. Nah, ini searah jarum jam. Sekarang ini poros, ini titik gayanya. Nah, jaraknya itu namanya jari-jari. Jadi dari sini ke sini namanya jari-jari. Itu R. Nah, ini kita bisa hitung. Jadi gaya yang menyebabkan benda berputar. Ini si batangnya bisa berputar kok kayak gini. Tapi kalau kasusnya beda lagi, misalnya ya, ini nggak di sini nih, di sini kan, si apa namanya gayanya kan, gayanya ke porosnya. Kira-kira bendanya berputar nggak kan? Kira-kira bendanya berputar nggak? Bendanya berputar nggak? Enggak. Nggak berputar. Coba aja Regan dorong pintu ke engselnya. Iya nggak akan berputar gitu ya, sekuat apapun. Nah, jadi di sini dia akan berputar. Tapi kalau di sini dia tidak berputar. Nah, maka nanti di sini nilai gaya sebesar apapun jadi 0. Di sini nilai gaya sekecil apapun, ya kecuali 0 ya,
maka dia akan dihitung. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Biasanya yang pertama itu yang Yang tadi dipelajarinya bukan materi. itu pengertiannya dulu. Supaya Regan tahu apa yang dipelajari di bab ini. Wah, nanti udah diterangkan sampai beres, sampai Regan lulus jadi masuk bisnis ITB misalnya kan. Nanyain itu tuh dulu apa sih? Gitu. Nggak ngerti. Nah, ini saya terangkan dulu apa ya? Prababnya. Jadi itu loh pengertiannya. Itu masuk babnya, cuman itu masih pengertian di awal. Nah, sekarang kita akan pelajari namanya momen gaya. Momen gaya ini simbolnya ya di sekolah. Momen gaya ini di sekolah nanti beda-beda, itu tergantung dari guru dan dari sekolah. Ini kadang lambangnya ini beda-beda nih. Lambangnya itu bisa tahu seperti ini, atau bisa juga lambangnya atau simbolnya tau. Taunya itu seperti ini. Ya. Ini bisa dua nih, itu sama aja biasa di sekolah ya. Tapi kita akan gunakan yang pertama. Oke, kita akan gunakan yang pertama di sini. Oke, apa momen gaya? Nah, momen gaya itu seperti tadi, seperti yang di sini nih. Ya, momen gaya itu seperti yang tadi, yang di sini. Saya ambil aja deh, supaya tidak bikin lagi. Nah, ini. Tahu atau momen gaya itu, gaya dikalikan dengan jari-jari. Atau di beberapa sekolah, tahu itu F dikalikan dengan L. Sama aja. Ya. L-nya itu ini sama aja nih. Kalau ini panjang apa namanya? Batang itu sama aja ya. Jadi tahu F kali R atau F kali L itu sama aja. Tahu itu namanya momen gaya. Momen gaya itu simbolnya satuannya Newton meter. Dipakainya buat apa nanti? Nanti itu misalnya Regan punya mobil balap. Mobil balap contohnya apa, Gan? Mobil balap. Nah, mobil yang buat ngebut-ngebut gitu. Yang biasanya Kenapa? pebasket pada punya gitu ya. Pesepak bola pada punya mobil-mobil mewah yang kecepatannya gila-gila itu. Contohnya apa, Gan? Pernah baca nggak? Mobil Misalnya balap. mobil yang di ya mobil Mobil balap apa balap, mobil sport? Sama aja. mobil balap, mobil mewah yang dimiliki oleh boleh lah. Cuman kan dia taunya basket ya. LeBron James misalnya kan. Misal ya, saya juga nggak tahu sih. Contohnya lagi siapa sih pebasket yang terkenal tuh sekarang? Lagi naik daun? Ronaldo. Iya boleh lah Ronaldo ya. Pebasket yang terkenal itu Ronaldo ya. Hebat juga ya Ronaldo, dia terkenal di basket sama sepak bola ya. Saya kira dia petinju loh. Sama MMA di TV One. Nah ini. Ada di TV One. Ya kagak lah. Nah ini panjang lengan. Oke. Nah, kalau lihat mobil mewah atau mobil balap, biasanya kita suka baca speknya. Dia punya torsi. Pernah dengar nggak torsi? Torque mungkin ya, kalau di game. Di game NFS, Need for Speed. Ada torsi, ada putaran. Nah, ini torsi ini ya momen gaya ini. Makin besar torsinya, dia makin cepat. Ya.
si mesinnya dia makin cepat dari kecepatan akselerasinya dari 0 sampai sekian meter per second, dia ngebut gitu ya, bisa langsung dipercepatnya dalam waktu hitungan detik. Nah, ini ada namanya torsi. Jadi kalau kayak gini, misalnya F-nya 10 Newton, L-nya misalnya 2 meter, misal ya. L-nya misalnya 2 meter. Maka di sini torsinya tinggal dikalikan kan. 10 dikalikan 2. Jadi 20 Newton meter. Gampang nggak, Gan? Gampang. Tapi ada syaratnya, Gan. Syaratnya itu tau F dan L atau R gitu ya, bebas, nanti di sekolah tergantung. Harus tegak lurus, Gan. Terus kalau nggak tegak lurus gimana? Contohnya kalau yang nggak tegak lurus misalnya begini nih. Loh, kok ini naik-naik terus sih? Nah, misalnya kayak gini, ini tidak tegak lurus. Ini porosnya di sini. Ini gayanya miring kan? Nah, dia membentuk sudut. Nah, kayak gini. Ini dia nggak tegak lurus kan? Kalau nggak tegak lurus gimana? Harus tegak lurus. Kalau mau tegak lurus bisa nggak Gan diapain nih di matematika? Kalau mau tegak lurus diapain? Halo, Gan? Diapain kan supaya tegak lurus? Karena syaratnya ini harus tegak lurus. Biar tegak lurus. F sama L supaya tegak lurus. Diapain? Ingat nggak sifat vektor? Setiap yang miring diapain? Diurai. 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 Iya. Kalau diuraikan, maka ini jadi ke sini sama jadi ke sini. Kalau yang tegak lurusnya yang mana, Gan? Yang di sini. Ini misalnya FY, anggaplah ini FX. Yang tegak lurusnya FX atau FY? FY. Yang tegak lurus sama L. FY. FY. FY itu sin atau cos di sini? FX mana? Oh itu. Ini FX. Cos. Sin, depan sin. sudut. Nah, makanya ada rumus lagi. Kalau gitu rumusnya bukan ini dong, tapi ada tau sama dengan F dikalikan L sin theta. Nah, jadinya itu rumus yang akan kita pakai. Kenapa? Karena tidak selamanya rumusnya itu gayanya tegak lurus, tapi kadang dia membentuk sudut. Oke, contoh ya, biar nggak bingung. Ini contohnya. Misalnya ke sini. Ini langsung deh contohnya ekstrim. Porosnya di tengah kan. Sudutnya biar gampang 37. Ini 10 Newton. Ini 5 Newton. Ini misalnya 2 meter. Ini 2 meter kan. Oke. Berapa momen gaya masing-masing kan? Misalnya ini F1. Ini F2. Berapa momen gaya 1? Taunya. Berapa momen gaya 2?
Jadi masing-masing. Gimana nyarinya, Gan? L1 sama dengan? 1, 10. Berarti 5 dikali 2. 10. Oke. Tahu 2, Gan? Tahu Yang 2-nya 2. gimana? 10 dikali 2 kali sin 37. 37. Kok sin 37 supaya tegak lurus? Oh iya. Jadi 10 kali 2 sin 37 berapa, Gan? 1/3. Sin 37 berapa, Gan? Wah, ini udah lama banget liburannya. 1/2 akar. Kagak ada. Kenapa saya minta 37? Karena dia gampang. Lupa. Dasar. Kelamaan. 0,6. Kelamaan apa? Kelamaan libur. Liburnya. Liburan. Kalau sekolah liburan. Kan nggak belajar juga. Oh iya emang kelamaan Libur aku kan liburnya. jadi lebih panjang. Oke. Kalau di Alizar libur duluan. Libur duluan. Belum Terus libur. masuknya duluan. Tapi Masuknya kalau di Semansap jadi masuknya belakangan. jadi Oh, liburnya panjang. oh, jadi alasannya libur panjang lupa gitu Iya, ya. emang libur udah baca. Ya, jadi saya ingat nih, saya tahun lalu juga bilang ke murid saya yang sekarang kelas 12. Kamu kelas 11, belajar sungguh-sungguh. Karena nanti nggak akan kerasa. Sekarang bener kan dia mau kelas 12. Belajarnya gitu aja. Iya ya, sekarang kelas 12 ya. Iya, nggak akan kerasa. Beda sama SD kan. Kalau SD itu 6 tahun. Lama banget kan. SMP, SMA itu SMA cuma 6 3 tahun. tahun. Iya, tapi kan pindah sekolah. Kecuali nggak usah ngurusin sekolah lagi, maksudnya. Dari SMP di situ, SMA di situ tuh nggak usah ngurusin apa-apa lagi, otomatis naik kelas aja gitu. Nah, itu boleh. Tapi SMP, SMA tuh enggak. Nah, nanti sama kuliah juga. Saingannya susah. Berapa tahun? Apaan? Tergantung ya. Kuliah. Kuliah. Kalau kedokteran 3,5 tahun sarjana kedokteran. Tapi kalau bukan kedokteran ya tergantung anaknya. Anaknya rajin 3,5 tahun, anaknya malas 6 tahun. Berapa tahun? Paling lama ada yang berapa tahun? Paling lama. Saya kurang tahu kalau tahun sekarang ya. Kalau dulu paling lama 7 tahun di DO dikeluarin kalau nggak lulus juga. 7 tahun. Iya, kalau nggak lulus juga Amat. dikeluarin. Apa 8 tahun gitu. Zaman saya sih ada yang 9 tahun dikeluarin. Nah, kalau jadi dokter 9 3,5 tahun. tahun. Iya. Gitu. Makanya belajar deh. Saya tuh apa? Bukan ya. Jadi kayak istilahnya tuh kalau penyakit itu kayak penyakit kanker kan. Males itu kan. Penyakit kanker ketahuannya kapan kan? Biasanya kalau baca. Kanker tahun. Kalau baca artis ini Ya mengidap kalau udah kanker. ada gejalanya lah. Udah ada parah. Udah gejalanya tuh artinya udah parah gitu. Udah parah kondisinya. Rata-rata gitu. Tapi beda kalau penyakitnya cuman pilek, demam. Langsung ketahuan, gue pilek nih, nggak enak badan. Nah, males tuh kayak gitu. Males itu ketahuannya kapan? Pas mau ujian. Ujiannya apa yang sesungguhnya? Masuk PTN. Barulah di situ, kok gue bingung banget ya, ini nggak ngerti, itu nggak ngerti, ujian tinggal bentar lagi. Nah, ketahuannya di situ. Jadi selama kelas 11 santai, nggak ketahuan. Kelas 12 dia udah mulai mikir, tapi masih mager. Jadi masih kayak gitu aja. Udah selesai. Aduh, gimana nih? Nah, itu tuh. Ya, jadi dari sekarang siapkan baik-baik. Mumpung ada 2 tahun, Regan berarti. Nggak 2 tahun juga sih. Paling setahun 7 bulan lah. Setahun 8 bulan paling lama. Oke, kita lanjut. Berarti 10 kali 2 kali 0,6 berarti dia 12 Newton meter. Ya nggak?
Nah, sekarang kalau tahu satu, searah atau berlawanan jarum jam? Apa? Tahu satu atau F1 ini membuat gayanya si batangnya ini berputar searah atau berlawanan jarum jam? Searah. Searah. Biasanya di sekolah searah positif. Boleh kebalik, boleh ya. Searah berarti kita anggap dia positif. Searah. Sekarang Kebalik gimana? tahu dua. Tahu dua ini searah atau berlawanan jarum jam? Lawanan. Berlawanan. Maka kita anggap dia negatif. Maksudnya gimana? Boleh aja dibalik. Misalnya searah negatif. Jadi negatif gitu. Boleh. Boleh, boleh. Nggak masalah. Yang penting nanti selesai ditulisin. Selesai itu gimana maksudnya? Kita ada dua kekuatan, yang satu searah dan satu berlawanan. Maka di sini ada istilah sigma tau. Sigma tau itu berapa torsi totalnya? Ini positif tadi 10, ini negatif 12. Jadinya min 2 Newton meter. Ya enggak? Nah, kalau min, tadi kita sepakat, min itu searah atau berlawanan? Lawan. Berlawanan. Artinya ini dia akan berputar berlawanan gitu ya. Jarum jam. Nah, bingung nggak? Nah, Gampang. hmm. Gan, pasti jawabnya bilang gampang-gampang. Yang jadi masalah apa, Gan? Lupa. Lupa. Kenapa bisa lupa, Gan? Nggak tahu. Tahu lah. Nggak pernah latihan? Nggak pernah. Latihan soal. Latihan soal kalau ada perlunya, mau ulangan, dikasih PR. Padahal harusnya, idealnya, udah kelas 11 itu, selesai di sekolah, cari soal yang seperti itu, kerjakan. Besoknya mau belajar apa, kita pelajari dulu. Jadi kita tuh minimal belajar 3 kali. Dan dulu saya kayak gitu. 3 Sebelum kali mulai, maksudnya. misalnya kita belajarnya tentang A ya. Di sekolah belum mulai, kita udah belajar duluan. Kita udah mulai duluan. Jadi sebelum ini kita udah mulai di sini. Nah, ketika udah dipelajari di sekolah, maka kita latihan lagi sendiri. Walaupun nggak dikasih PR. Jadi kita udah 3 kali jadinya kan, sendirian. Sebelumnya belajar, di sekolah kita belajar, selesai sekolah sendirian kita latihan soal. Jadinya ya nempel. Nggak usah belajar nggak usah besoknya ulangan juga masih tetap nempel itu. Karena kita mengulang hal yang sama 3 kali istilahnya. Gitu. Nah, nanti dari saya ini catat sambil ngejain soal-soal yang kayak gininya. Nggak usah lihat lagi kayak gini, dicatat. Gitu kan. Mumpung di sekolah belum. Gurunya belum tahu siapa? Tahu. Pak Yusuf. Hmm. Oh iya. Oke, nah pokoknya saya udah tahu karakteristik. Tapi karena ini direkam, nanti aja ya. Yang jelas harus Egan harus lebih belajarnya lebih cepat dibandingkan sekolah kan. Karena biasanya agak lama di sekolah. Jadi harus lebih cepat. Kalau lama di sekolah nggak masalah. Digunain buat latihan soal. Jadi jangan nunggu kok nggak maju-maju kan. Sekolah juga nggak kemana-mana. Jangan, maju aja. Karena nanti ujian itu tetap semuanya. Walaupun di sekolah lama, nanti akhir-akhir cepat. Yang belum dipelajari juga keluar. Pengalaman ya. Tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Oke, tadi tentang momen gaya. Sekarang ada yang selanjutnya, Gan. Namanya momen
inersia. Namanya momen inersia. Nah, aduh ini kenapa putus-putus melulu gitu ya. Oke, momen inersia. Misalnya pernah main bowling nggak, Gan? Bowling pernah. Bowling pernah. Bowling sama basket bedanya apa, Gan? Bedanya. Bola bowling Ya sama beda. bola basket. Bola Bola bowling lebih bowling berat. sama bola bowling lebih berat. Oke, kalau bola basket Lebih ringan. ringan. Sekarang kalau bola bowling itu berisi atau kosong, kan tengahnya? Berisi, King. Berisi. Dia berisi. Kalau bola apa tadi, basket Angin. kosong, berarti ya berongga ya. Jadi ada momen inersia ini nanti kita ada mengenal dua jenis benda, kan. Yang satu berongga. Berongga itu dia kosong. Yang satu lagi pejal. Nah, contohnya Regan nih. Regan yang SMP dulu dia berongga. Gemuk. Sekarang dia sudah tidak seperti dulu ya. Kalau saya lihat dia udah turun berapa kilo, Gan? 50. Berapa? 50. 50 turunnya. Hebat benar. Tapi emang saya lihat, wis jadi beda gitu ya. Enggak. 20. 20 ya lumayan lah, turun 20 kilo. Itu kalau daging kurban 20 kilo itu sekilo 100.000 aja, kan. Lumayan tuh udah 2 juta kan. Apalagi ya. Nah itu ya. Nah ada dua jenis benda yang dipelajari di sini. Berongga dan pejal. Nah ternyata bola berongga dan pejal, kalau yang berongga dia zat si bolanya berpusat lagi, terkumpul di di ujungnya, di sekelilingnya, betul nggak? Kalau berongga. Tapi kalau pejal, si zatnya, si materi penyusunnya, dia itu tersebar merata, betul nggak? Jadi dia tersebar merata kalau pejal tuh. Contohnya bola golf. Pernah main golf belum? Di Golf Jabu belum. 2 lah ya. Di Jabu. Ada. Ya golf mini gitu. Nah, ini beda nih. Yang satu berongga, dia itu tersebar di keliling-kelilingnya. Tapi kalau pejal itu dia tersebarnya merata. Dalam ada, samping ada, kiri kanan, atas bawah, depan belakang tuh sama semua. Nah, momen inersia ini yang mempelajari tentang ketersebaran zat-zat pada suatu benda. Nah, ini dipelajarinya di namanya momen inersia. Ya, jadi momen inersia itu mempelajari hal seperti itu. Jadi dia Amnesia. apaan? Hah? Gantungan. Ketersebaran zat pada suatu benda. Nah, jadi ini yang akan dipelajari di manusia. Untungnya kan, untungnya di sini kita ada tetapan inersia yang sudah dihitung oleh orang lain kan, oleh ilmuwan gitu ya. Mereka sudah ada tetapan inersia di sini. Tetapan inersia tuh beda-beda nanti kan, tergantung bentuknya.
Kalau berongga berapa, kalau pejal berapa, kalau batang berapa, batang yang berongga berapa, batang yang pejal berapa. Nah, ini nanti ada nih tetapan inersianya. Oke, kita lihat deh. Kalau nggak salah saya udah mempersiapkan tetapan inersia yang mungkin ya bisa dibilang yang sering keluar. Nah, ini nih, Gan. Kelihatan nggak, Gan? Nggak ada. Masa Benar. di saya ada, Ge. Iya, baru nih, Gan. Nggak ada sekarang, Gan. Gan? Gan? Ini nggak ada nih, Gan. Gan? Emang udah share screen. Kok nggak ada di saya? Oh, ini emang bohong banget. Nah, ini emang nih kayak adiknya aja kalau belajar. Siapa adiknya, Gan? Gan, adiknya siapa, Gan? Nggak tahu. Adiknya kelas berapa, Gan? Nggak tahu. Oh, masa nggak tahu. Oke, di sini lihat ya. Iya, Hitam. emang ini harus di... Hitam nggak ada. Ah, Beneran. Nih hitam ya. No. Yang hitam. mana hitam? Kagak ah, masa hitam sih? Itu lihat fotonya. Fotonya hitam. Saya kirim noh di WA. Orang hitam doang. Kok bisa hitam? Tak tahu. Sekarang Tiba-tiba masih hitam? hitam. Masih. Ini Nah, udah. udah ada. Hijau sekarang. Apaan lagi hijau? Hitam Hijau, enggak? hijau muda gitu. Hijau Coba muda. coba fotoin lagi. Warnanya hijau muda sekarang. Coba fotoin. Oh, hijau muda. Ya, dicoret-coret sih. Hapus satu. Hapus, Gan. Bisa nggak dihapus? Pak Budi aja hapus. Gimana caranya? Nggak tahu. Udah saya hapus sih. Ya, lah ada lagi. Ah, emang kan dia mah. Gan? Gan? Hmm. Nggak jadi deh. Cuma miss call doang. Iya. Udah kelihatan belum? Udah kan kelihatan? Nah, hitam lagi. Oh enggak. Oke, Masih ada hijau muda. yang nggak tahu, udah di saya mah udah nggak ada nih saya fotoin. Lah, Atau makanya kok jangan masih ada coret-coret saya? aja. Ih, masih ada beneran. Nggak ada di saya mah. Bener. Nih.
Nih, di videoin ya. Makanya jangan coret-coret, di saya udah nggak ada. Tuh, saya kirimin tuh. 522 ya. Masih ada. Itu saya kirimin foto saya. Nah, aneh. Mana Nih. coba? Mana? Tuh ya. 5, 17, Mana 22. kagak ada. Coba kirimin. Oh, masih ada. Masa? Tuh, udah hilang. Oh, masih. Makanya Bentar. jangan dicoret-coret. Masih ada nggak? Masih. Ah, serius? Serius. Ya, terus gimana tuh? Saya lihat dulu coba. Tapi masuknya pakai ini lagi ya? Enggak. Saya Ini stop share kenapa? dulu deh. Kan 40 menit. Kan? Saya stop share dulu ya. Coba. Ya. Terus saya share screen lagi. Udah belum? Udah belum kan? Dah. Kok masih? Masa? Nih. Di video ini. 17, 24. Tuh. 17, 24. Ya, tuh. Ya udah. Ya, tapi kalaupun ini juga kita tetap aja ini. Kan 40 menit. Kan berarti cukup dong. Kan waktunya juga tinggal setengah jam. Makanya jangan coret-coret. Atuh. Ih, ngapain zoom lagi. Mana ini? Kok nggak ada jamnya? Terus gimana? Tak tahu. Nggak ada di saya sebabnya. Coba, oke. Nih, ini jam terakhir nih. Coba Gan, hapus Gan. Pakai Regan yang hapus. Bisa nggak? Mana? Iya Regan hapus biasa. Nah, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada nih. Oke, lanjut ya. Makanya jangan coret dulu. Nah ini Gan, contohnya Gan. Nah ini misalnya berupa titik. Di sini 1. Kalau nggak ada itu artinya 1. Di sini 1/3 tetapannya Gan. Ini berapa tetapannya benda panjang? Ada lagi sih. Nggak ada di saya mah. Nih, Gimana sih? Kagak ada di saya mah. 17 dan 6. Ngapain zoomnya? Kagak ada Gan. Gan, nanti kita pakai ini aja mau nggak Gan? Google Tuh, Meet Gan. 17, 26. Masih ada. Mau pakai Google Meet nggak nanti? Apa itu? Belum. Google Meet, bukan Zoom. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Di Semansa itu nanti pakai Google Meet. Bukannya pakai Google Meet di Semansa, Gmeet.
Oh, masih ada. Bukannya pakai Gmeet di Semansa. Hmm. Pakai itu aja nanti ya. Supaya nggak bisa nyoret-nyoret ya kan. Ya, ntar susah dong kalau suruh ngocet. Kagak usah. Habis ini masalah kan. Coba sekarang gimana? Keluar dulu dia. Masih ada. Coba keluar. Si bocah emang. Nyoret-nyoret kagak bisa hilang. Ya, nggak bisa jajan atau deh. Udah belum Pito? Udah ya Pito ya. Nih masih ada nggak Pito? Masih ada nggak? Pito. Pito. Gan masih ada nggak Gan? Hijau-hijaunya? Enggak. Oh nggak ada. Hijau-hijaunya. Masih. Ah nggak ada udah. Masa udah kayak gitu Nih. masih juga. Videoin lagi ya. Kagak Tanya. bohong, itu video yang lama itu mah udah. Lah gimana? Kan tadi jamnya ditunjukin. Enggak. Oke, kita lanjut. Ih beneran. Warna putih sekarang. Apa sih? Ini kan nggak putih kan, ini udah. Depan saya tuh udah. Pakai Google Meet aja ya. Lalu aku nggak bisa ngotret. Ah, bohong, ngotret gimana? Emang Google Meet nggak bisa nyoret-nyoret ya? Gak tahu. Saya bisa deh. Asaan bisa deh. Sama aja. Iya, sama aja. Tapi saya jarang menemukan masalah yang selalu ada terus. Ini udah ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada nilainya nih. Nah, tetapan inersia itu nilainya simbolnya atau lambangnya itu K. Tetapan inersia itu simbolnya K ya. Apa rumus inersia? Jadi dirumuskan dengan I sama dengan K M R KMR kuadrat. Oke. I-nya apa? I-nya itu momen inersia. Momen amnesia. Momen inersia. Ya, momen inersia. Momen inersia itu satuannya berarti kilogram. Ini videonya di mana tadi kasih? Nanti saya kasih dalam bentuk YouTube, link YouTube. Link YouTube cuman pakai email Regan yang saya biasa kasih. Hah? Emang bisa? Bisa lah. Mengapa semua menangis? Bisa lah. K-nya tetapan inersia. M-nya massa benda.
Ya, M-nya massa benda, R-nya jari-jari benda. Atau di sini L, boleh. Boleh juga di sini rumusnya jadi I sama dengan K M L kuadrat. Itu boleh juga. Panjang benda itu meter, massa benda kilogram. Oke, nah ini kan, jadi momen inersia ini dia menggambarkan ketersebaran di mana yang berongga dan pejal itu berbeda. Kita lihat supaya tidak bingung, kita lihat contoh soalnya ya. 5 menit lagi selesai. Perasaan kita mulai 4:30 deh. Hah? Udah jam 4. 4:30. Sorry, Mak. Iya. Oh, Emang. kan jam 4 ya. Jam Enggak. 4 tuh. 4:30. Jam 4. 4:30. Jadi 5. Karena Iya, saya jam 5. ada ini. Bentar. Kok nggak ada? Oh ini nih. Tidur. Tidur. Tidur, tidur, tidur. Mana ya contoh soalnya ya? Bentar kan. Saya cek dulu contoh soalnya kan. Ada sih. Cuman susah. Yang gampang dulu deh. Nah ini contohnya kan. Aduh, apa itu? Ada 4 buah partikel. Partikel itu dianggap titik kan. Berarti K-nya berapa? Kaknya Tetapan inersianya berapa kalau titik nih? soalnya mana? Ini dulu, K-nya berapa nih kalau titik? 1. 1. 1. 1. Ya. Ada 4 buah partikel dihubungkan dengan batang. Maka besar momen inersia sistem yang berporos di titik P. Jadi porosnya itu di sini nih. Nah, porosnya itu di sini. Kita lihat ya. Ini misalnya massa 1. Ini massa 2. Ini massa 3. Maka ada namanya momen inersia 1, ada namanya momen inersia 2, dan ada namanya momen inersia 3. Apa tadi rumus I? K M N. R kuadrat. K-nya tadi 1. K-nya 1 ya. 1. Masanya berapa yang 1 nih? Berapa kilo kan? 90. Masanya. Yang 1 kan M1. Masanya berapa? 0,5. 0,5. Jari-jarinya berapa? R-nya berapa R-nya? Berapa gan R-nya gan? R-nya itu jari-jari. Berapa ya? Itu dia berapa? Berapa? Ini 1 meter. Karena kan M1 ke titik P itu 1 meter. 1 meter. Dikuadratkan. Jadi 0,5 kilogram meter kuadrat.
Sekarang I2 juga sama. K-nya berapa, Gan? Berapa, Gan, K-nya, Gan? Halo? 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 Gan, K-nya berapa? Gan? Gan. Mute. Pantesan tadi ngomong. K-nya berapa? K-nya berapa? 1. 1. M2-nya berapa? 1. M2-nya 1. 1. R-nya berapa? 1. Masa 1 1. R-nya? Jari-jarinya? 2. Masa 2? Jari-jarinya Jari-jarinya berapa? 100. 0. Hah? Yang mana sih? Jari-jari masa 2 sampai ke porosnya berapa? 100. 100 mah dari M1 sampai poros. Oh, 5. Masa 5? Dari M2 sampai poros. M2 sampai poros. 60. Masa 60? Berapa? R1-nya 1. M2-nya 0,5. Masa 0,5? Berapa? 0,4 kan? Beda 0,1. Kenapa 0,4? 0,4 dari mana? Ini kan 100 cm. Dari sini sampai sini 100 cm. Ini 60 cm, berarti sisanya kan 40 cm. Oh. Harus dalam meter. Satuan SI. Kemeterin, udah. Berapa tuh? 0,4 berarti 0,16 ya? 1,6. 0,16. Oke. I3 kan? Gimana kan I3 sekarang? Ayo sendiri gimana? 1. 1. Terus? Terus? 0,8 0,8. kali 1. Nah, jadi 0,8. Ini kenapa sih? Nah, begitu. Oke, nah di sini ada namanya sigma I. Sigma I itu berarti I1 tambah I2 tambah I3. Bedanya apa sama sigma tau atau torsi? Kalau tau itu ada searah dan berlawanan, tapi kalau ini nggak ada kan? Tambahin semua. Ya, jadi dia tambahin semuanya aja. Jadi dia nggak ada kanan, kiri, searah, berlawanan, dan kawan-kawannya. Jadi di sini tinggal tambahin 0,5 ditambah 0,16 ditambah 0,8. Ya. Ini tinggal tambahin semua. Berapa nih? Berapa kan? Halo? Jangan di-mute. Satu 1,4
0,21 0,146. 46. Nah, oke. Ini kalau titik kan. Ya. Bagaimana sekarang? Misalnya ada batang. Ya, batangnya nggak ada gambarnya di sini. Jadi saya gambar. Ada batang. Batang saya putar di tengah. Saya putar kan. Kebayang nggak? Orang muterin stick drum. Diputar. Twing gitu ya. Panjangnya misalnya ini. Misalnya 2 meter panjangnya. Ini panjangnya 2 meter kan. Pak, toilet bentar. Oke. Oh, Udah? ah. Oke. Nah, di sini kita lihat. Panjangnya 2 meter. Dia saya putar di tengah kan. Masanya misalnya masanya misalnya jangan 2 lagi deh. 4 kilogram. Berapa inersianya? Berapa momen inersianya? Ini tinggal I sama dengan rumusnya apa tadi kan? K M R kuadrat. Ya. Jadi K-nya di sini. Nah, batang diputar pada tengah nih. Benda panjang homogen diputar tepat di tengah. Berapa K-nya kan? Berapa K-nya? Nih, benda panjang homogen diputar tepat di tengah. Berapa K-nya kan? Kelihatan nggak? Hijau-hijau dong. Masa hijau-hijau lagi? Ini emang nih. Si hijau-hijau. Kelihatan nggak? Berapa? K-nya berapa kan? K-nya 1/12. 1/12 ya. K-nya 1/12 kan. Jadi kita taruh di sini kan, 1/12. 1/12 dikali masanya 4, R-nya 2 dikuadratkan. Jadinya 2 dikuadratin 4, 16.
Jadi 16/12. Atau bagi 4 berapa? 4/3 ya? Kilogram meter kuadrat. Bingung nggak, Gan? Bingung nggak? Per 12 kali 4 kali 2. Enggak. Oke. Itu kalau diputar di tengah. Bagaimana kalau diputar, dijilat, terus dicelupin? Nah. Ini saya ganti, kan? Sekarang nggak di sini. Porosnya saya pisah, saya pindahin, kan? Ke sini, kan? Sekarang di mana nih porosnya? Di tengah atau di ujung? Di tengah atau di ujung, kan? Di samping. Ya, di samping atau di ujung ya. Berapa, Gan, kalau di ujung? Di ujung 1/3. 1/3. Ya, jadi 1/3 di sini. Nah, berarti di sini kita ganti, kan? 1/3 kali 4 kali 2 kuadrat. 1/3 kali 4 jadinya 16/3. Kilogram meter kuadrat. Nah, bingung nggak tuh? Bingung nggak? Wah, Jadi beda ya, diputar di ujung, di mana, diputar di ujung, di tengah. Nah, itu beda tuh. Nah, sekarang apa hubungan momen gaya dan momen inersia? Apa hubungannya? Momen gaya itu tadi simbolnya apa, kan? tahu. Tahu. Momen inersia itu apa? Momen inersia itu apa? I. Nah, hubungannya apa? Hubungannya tau sama dengan I kalikan dengan alfa. Ya. Nah, ini hubungannya, kan? Jadi hubungannya tau sama dengan I kalikan dengan alfa. Tau itu tadi momen gaya. I itu momen inersia. Alfanya apa, kan? Alfanya apa? Alfanya apa? Apa nih? Di kelas 10 kalau ada alfa apa namanya? Theta. Kalau ada alfa. Iya. Ayo, kelas 10. Alfa. Percepatan Kecepatan. sudut. Kecepatan sudut. Ingat nggak? Nah, Nah, jadi tau itu sama dengan I kali alfa. Tadi tau juga sama dengan F dikali R. Nah, jadinya bisa dari sini ketemu I kali alfa sama dengan F dikalikan dengan R. Ya. Nah, ini sama nih. Jadi, kita bisa gabungkan kedua rumusnya. Oke.
Gan, tahu nggak, masih ingat nggak rumus F itu apa, Gan? Kalau di gaya. F itu apa rumusnya? Rumus F apa? F, ya. Kelas 10. F sama dengan di dinamika gerak lurus. Gaya kan? Iya. M kali apa? M kali? Kali S. Bukan. M kali A. M kali A. Di sini F, di sini tau, di sini I, di sini M, di sini A, di sini alfa. Nah, supaya mudah kan, jadinya ada hal yang sama di mana di gerak lurus dan di gerak melingkar. Ini jadi ada yang sama kan, di gerak lurus dan gerak melingkar. Ini kenapa sih nggak mau gerak? Nah, gini. Ini saya geser lagi deh. Di gerak lurus kita mengenal ada namanya gaya. F ya. Di sini kita kasih jadi tau. Di gerak lurus kita ada namanya apa kan? Massa. Di gerak melingkar jadi apa tadi? Jadi apa? Jadi inersia kan? Di gerak lurus kita ada namanya percepatan. Tadi kita ganti jadi alfa. Di gerak lurus kita tahu ada V. Di sini diganti jadi omega. Di sini kita ada S. Di sini kita ada theta. Di sini ada momentum. Di gerak melingkar itu ada namanya L. Momentum sudut. Ya. Nah, jadi nanti rumus-rumus di sini itu bisa dianalogikan sebagai gerak lurus. Contoh. Regan tahu rumus energi kinetik apa, Gan? Eka. Ya, apa rumus Eka, Gan? Baris MP nih. Apa rumus Eka? Eka sama dengan? Nah. Apa rumus Eka? M kali V. Itu mah momentum. Itu momentum, boleh deh. Saya taruh di sini momentum. Kinetik. Eka. SMP. SMP, SMA tuh kita belajar Eka sama dengan EP, sama dengan MGH. Eka sama dengan? M kali V. Iya kan? Setengah. Oh iya, setengah. M kali V. M kali V. Kuadrat. Jadi kalau di sini kita ganti jadi eka rotasi kan, karena dia geraknya yang melingkar. Jadi apa rumusnya, Gan? Eka rotasi. Setengah. 2. Setengah. M-nya jadi apa? V. Masa M jadi V? Di sini M jadi apa? M kali. M itu kan di gerak lurus. Kalau di gerak melingkar, di sini jadi apa? Jadi apa? Ini. Jadi inersia. Jadi I. Di sini V kan. Di gerak melingkar jadi apa? Gan? Hah? V. Gerak melingkar jadi apa? V apa? P. V. V gitu ya. V atau V bahasa Inggrisnya. Di sini jadi apa? W. Jadi omega. Omega. Sekarang P
P itu momentum kan. Momentum itu digerak lurus. Kalau digerak melingkar jadi apa simbolnya? Momentum. Nih momentum kan ini P. Kalau L. digerak melingkar simbolnya jadi apa? Apa tadi? L. 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 M-nya jadi apa di sini? M. Mm-mm, M-nya mm-mm. I. Jadi I. Hmm. V-nya jadi W. omega. Nah, jadinya kalau kita bisa menganalogikan itu gampang. Gampang gimana? Ya kita bisa tahu ini jadi apa, ini jadi apa. Jadi nggak usah ngapalin rumus yang begitu banyaknya. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyain nggak? Nggak. Nggak ada. Kita masih ada waktu 2 jam lagi ya. 2 menit lagi. Kalau 2 menit lagi itu tanggung, maksudnya kalau kita bab yang baru juga tanggung. Subab yang baru, subab yang baru tanggung. Itu mah sholat lebih baik pada tidur. Atau jangan itulah, hayal al-falah lah. Oke, sekarang kita lihat apa ya? Kita lihat rumus. Contohnya deh, contohnya. Satu aja lagi ya, satu soal lagi. Nah ini kan. Ini saya kasih, ini saya kasih contekannya. Nah, oke Gan, gimana caranya Gan? Terakhir, soal ini Gan, diketahui apa? Ayo Gan, diketahui apa Gan? Masa. Simbol, simbol, simbol. Ini dari dulu. M, terus M-nya 8, apa lagi Gan? Jari-jari. Simbol, simbol, simbol. DR. R-nya berapa? R-nya berapa? 14. R-nya berapa? 0,8. Ih. Diameter 8, jarinya berarti 0,04. Diameter luar, diameter dalamnya berapa Gan? Mau juga. Terus yang ditanya apa Gan? K-nya berapa K-nya? Kaknya. Itu Ini tadi apa tuh? kasus yang mana nih? 1 sampai 8 dia kasus yang nomor berapa Gan? 4. 4 mah bola. Ini kan silinder bukan bola. Iya, 8. 8. Jadi K-nya berapa? 1, 2. Berapa K-nya? 2. Setengah. Oke. 4 kali 0,07. Setengah kali 8 dikali 0,04 dikuadratin kan? Ditambah 0,03 di kuadratin gitu.
4. Berarti ini berapa nih? Oh, dia dalam senti kan? Dalam senti. Baguslah kalau dalam senti. Berarti kalau dalam senti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. 16 tambah 9. 25 ya. 100 kilogram sentimeter. Oke, bingung nggak? Nggak. Oke, jika tidak, nanti kita lihat kan apakah cukup kita 2 minggu sekali fisika kimia. Kayaknya sih cukup. Di sekolah biasanya akan lama ya. Jadi minggu depan insya Allah kita kimia ya. Oke, tapi ingat Regan harus ngulang ini. Lihat catatannya, dicatat ulang. Karena kalau enggak dia akan lupa. Karena kita ketemu 2 minggu sekali. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Di kimia, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahalamin. Dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Pak. Yuk.